Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Tadi Anda sudah lihat di awal sosok wajah seseorang, pasti sudah kenal semua, khususnya para pecinta otomotif. Fitra Eri, benar sekali dia adalah influencer di dunia otomotif yang di tanah air lumayan dikenal lah ya, dengan followersnya di sosial media sudah jutaan. Tapi nama Fitra Eri ini belakangan viral kembali setelah pernyataannya di program TV One di Indonesia Business Forum yang berkaitan dengan kasus Pertamina Patraniaga, yaitu Pertamax oplosan. Sampai akhirnya Fitra Eri ini dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI. Apa sebenarnya yang dimintai keterangannya oleh Kejaksaan Agung? Kita akan cari tahu malam ini. Dan tidak hanya itu, ada peristiwa besar yang terjadi di tanah air, di Jakarta khususnya, banjir yang melanda Jawa Barat dan sekitarnya. Pasti banyak kendaraan yang terendam. Mungkin juga pemirsa Anda salah satu di antaranya menjadi korban banjir. Dan kita akan cari tahu apa sih tipsnya bagaimana mengatasi dan merawat kembali mobil yang sudah terendam banjir. Selamat malam Mas Fitra Eri. Selamat malam Anggi. Apa kabar? Baik, apa kabar? Sibuk pasti ya 2 minggu kemarin ini ya, bolak-balik kemana-mana. Sebelum 2 minggu ini juga udah sibuk. Sudah sibuk ya? Apa yang penting senang kita ngerjain. Tambah sibuk lagi. Gara-gara TV One tuh ya Mas ya? Enggak juga, itu kan memang gara-gara ada satu pernyataan yang kebetulan dipenggal jadi viral kemana-mana. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ada sebagian dari pemirsa kita yang belum paham, belum sempat nonton. Apa sih pernyataannya? Saya akan putar kembali pernyataan atau dialog Mas Fitra Eri di TV One di program Indonesia Business Forum berikut ini. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Oke. Mas Fitra gimana? Siap bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Nah Mas Fitra, ini nih yang kemarin sempat bikin publik jadi salah tangkap gitu ya. Seolah-olah Mas Fitra dihubungi oleh Pertamina. Jadi sebenarnya itu gimana sih konsepnya waktu itu berbicaranya? Jadi konsepnya kan ada Pak Eri Purnomo Hadi di sebelah saya. Nah, sebenarnya maksudnya beliau itu baik bahwa Pertamina itu harus melakukan komunikasi publik yang baik. Kalau tidak bisa sendiri gunakan influencer gitu ya. Untuk memberitahu ini blending bukan oplosan segala macam itu. Intinya ada message yang harus disampaikan dengan baik lewat influencer. Nah, tentu saja di situ saya harus menanggapi. Karena satu, sebenarnya saya tidak begitu setuju kalau saya disebut sebagai influencer. Influencer itu kan pemengaruh. Betul. Artinya orang yang kerjanya mempengaruhi. Saya itu jurnalis, kerja saya bukan untuk mempengaruhi orang. Tunggu. Tapi saya koreksi dikit nih. Tapi setiap konten yang Anda bikin bisa mempengaruhi banyak orang. Saya termasuk yang terpengaruh nih waktu beli mobil jadi rujukan. Betul. Bukan tujuannya pekerjaan saya hanya untuk mempengaruhi orang. Tujuan saya adalah untuk mewartakan sesuatu yang benar. Fakta, bahwa nantinya itu akan mempengaruhi orang. Hal lain. Itu hal lain. Betul. Nah, tapi di situ kemudian saya tanggapi bahwa nggak harus semua permasalahan itu harus lewat influencer. Makanya saya bilang, kalaupun hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa itu bukan oplosan, saya tidak berani karena saya tidak tahu faktanya. Tapi waktu itu terjadi tabrakan suara antara saya dan hostnya. Jadi hostnya itu saya pikir udah selesai bicara dan saya langsung mulai jawab. bicara. Ternyata jadi kalaupunnya itu tidak terdengar. Jadi kata kalaupun tidak terdengar sehingga yang terdengar adalah Pertamina menghubungi saya untuk memberikan penjelasan. Poin saya adalah walaupun saya dihubungi dengan ketidakjelasan seperti sekarang, saya tidak berani. Minimal saya sendiri tidak berani untuk mempromosikan apa-apa berkaitan dengan BBM tersebut. Tapi sampai sekarang udah sempat cari tahu nggak sih sebenarnya apa nih yang terjadi di Ya, saya cari tahu, saya baca berita tiap hari, saya nonton TV termasuk TV One tiap hari gitu perkembangannya. Ya, memang makin lama makin jelas tapi kita belum tahu kebenarannya 100% karena Kejaksaan Agung pun masih melakukan penyidikan terus sampai sekarang. Bahkan ketika itu dibilang bahwa oplosan itu terjadi
tahun 2018 sampai 2023. Betul. Tapi disangkal dalam dengar pendapat DPR. Betul. Tidak ada. Publik kan jadi bingung. Mana yang benar nih? Apakah Kejaksaan Agung salah? Iya. Tapi kemudian ini diralat loh beberapa hari terakhir sama Kejagung. Iya. Jaksa Agung bilang ini sekarang Pertamina produknya tidak ada. Itu juga lagi menimbulkan oplosan. pertanyaan. Betul. Kan itu bukan tugas Kejaksaan Agung untuk menjadi jubirnya Pertamina. Mungkin gitu. ngerasa bertanggung jawab kali. Mungkin, karena akibat ya. omongannya Ya, akhirnya mungkin. publik terpengaruh. Kita bisa bilang sekarang kepercayaan publik terhadap produk Pertamina khususnya Pertamax ini udah turun, Pasti jelas karena bukan hanya isu tentang bahan bakar oplosan itu, tapi juga nilai kerugian negara yang sangat besar. Betul. Gitu. Jadi di situ satu, publik itu turun kepercayaannya, tapi juga ada rasa sakit hati di situ. Dibohongin ya. Nah itu yang makanya itu harus diperbaiki. Mungkin butuh waktu agak lama, tapi bukan berarti mustahil untuk diperbaiki. Tapi tidak bisa instan. Tapi kalau Anda sendiri percaya nggak pakai produk Pertamina sekarang? Pertama Jujur dengan keadaan seperti ini, saya pasti akan memilih yang aman menurut saya. Jadi menurut Anda masih belum muncul lah ya, belum Produk pulih Pertamina kembali. ada yang diberitakan terkait dengan korupsi ini, ada juga produk Pertamina yang tidak terkait dengan korupsi ini. Gitu. Oke, kalau kita bicara produknya nih, bicara soal oplosan, kalau kita merujuk ke KBBI, sebenarnya oplosan, kalau Pertamina kan statementnya menyebutkan ini nggak oplosan, ini blending. Sebenarnya kan artinya secara harfiah sama ya. Oplosan di Indonesia pencampuran, blending secara Inggris juga pencampuran. Hanya saja oplosan itu sering banget dikonotasikan negatif kan, Betul. dengan bahasa miras oplosan, Betul. apalagi minyak oplosan, BBM oplosan. Betul, kalau kita cek di KBBI, saya sampai ngecek ke KBBI, oplos itu artinya apa? Mencampur. Betul. Artinya sama dengan mencampur, Blending. sama juga dengan blending, mixing. Bahkan oplos itu kalau kita ngecat, itu juga Jadi cat oplos. dioplos, Betul. supaya mendapatkan warna yang sama. Apakah artinya negatif cat oplosan? Enggak Iya, juga kan? Enggak juga, tapi Tergantung. memang di dunia BBM, oplos itu konotasinya negatif. Makanya mungkin ada pihak-pihak yang merasa sensitif kalau kata itu digunakan. Oke, kalau kita bicara dioplos, dampaknya apa ke Dampaknya mesin? akan terjadi perubahan. Kenapa kita mengoplos? Karena kita mau mengubah. Yang diubah apanya tuh Mas? Saya sebagai orang awam nih terkait dengan mesin, Tergantung kalau mobil. cat kita mau mengubah warna kita Oke, oplos. kalau kita bicara BBM, BBM dioplos. kita mau mengubah ronnya kita bisa oplos. Kita mau mengubah struktur bahan bakarnya kita bisa oplos. Anda pernah juga. lakukan sendiri nggak ngoplos-ngoplos gitu BBM? Saya pernah. Apa yang Jadi dioplos waktu saya kuliah, mobil saya itu pinjaman orang tua. Butuh oktan 91. Sedangkan waktu itu premium 88, Pertamax itu 94. Oke. Kalau saya beli 91, Pertamax, nggak ada ya produknya 91 waktu itu. 91 nggak ada. Oke. Kalau saya beli Pertamax, Ketinggian. uang saku saya nggak cukup. Oke. Kalau saya beli premium, mobilnya jadi bahan bakarnya di bawah requirement. Yang ada saya mencampur 50% oktan 88 premium, 50% Pertamax supaya mendapatkan 91. Bisa begitu? Bisa, kalau oktan memang bisa. Oktan itu kalau bahan bakar oktan berbeda, itu volumetric base. Jadi tergantung perbedaan oktannya, kita tinggal pakai perbandingan volumenya aja. Nah dengan pengertiannya boleh nggak disampaikan? Mungkin semua penonton one on one malam hari ini juga belum semuanya paham. Oktan 90 artinya apa? Oktan 92 itu maksudnya apa? Yang 88 oktan ya. tadi apa? Kok udah nggak ada lagi ya premium di sekarang ini? Sebenarnya untuk menjawab bahan bakar oktan, ada banyak ahli yang jauh lebih capable dari saya. Sesuai pengalaman Anda. Ahli misalnya. kimia gitu ya. Tapi kalau yang saya pelajari, kebetulan saya kuliah teknik mesin, oktan itu bukan standar kualitas bensin. Jadi apanya? Oktan itu adalah nilai yang menunjukkan daya tahan bahan bakar untuk terbakar lebih dini. Jadi semakin tinggi bahan bakar, dia semakin tahan ketika dia ditekan dengan kompresi yang tinggi, tidak terbakar sendiri. Kalau bahan bakar oktan rendah dikasih ke mesin dengan kompresi piston yang tinggi, itu dia sebelum waktunya terbakar, dia bisa terbakar. Dampaknya? Dampaknya adalah kerusakan mesin karena piston sedang bergerak ke atas. Semestinya menunggu piston ke bawah dulu baru diledakkan. Ini pas masih ke atas dia sudah meledak dulu. Jadi terjadi tabrakan gaya. Gaya ledakannya ke bawah, pistonnya ke atas, itu bisa merusak piston dan mesin secara instan. Nah, tapi mobil-mobil sekarang dia sudah ada yang namanya knocking sensor. Apa itu knocking sensor? Knocking sensor itu dia bisa mendeteksi kalau bahan bakar itu berpotensi meledak lebih awal atau ronnya rendah. Dia memundurkan waktu pengapian businya
Oke. Tapi ada dampaknya. Mesinnya jadi aman, tidak rusak, tapi tenaganya berkurang dan konsumsi bahan bakarnya bertambah. Oke, itu untuk mobil-mobil tahun sekarang sudah tahun ada sekarang. sistem Tapi itu? kalau mobil zaman dulu sayangnya belum ada. Di tahun knocking berapa sensor. itu? Di tahun Kira-kira tahun 80-an, 90-an awal gitu ya, terutama yang belum injection masih yang karburator, mereka belum punya yang namanya knocking sensor. Jadi ketika bahan bakar itu lebih rendah dari kebutuhannya RON-nya, dia akan terbakar lebih dulu, menimbulkan suara yang kita kenal sebagai ngelitik. Kalau kita gas, Iya. Nah itu sebenarnya pembakaran awal, pembakaran yang sebelum waktunya. Oke. Itulah yang merusak mesin. Nah, artinya kalau mobil yang tahun baru ini, let's say lah di atas tahun 2000-an mungkin sudah ada sistem Sudah itu? ada knocking sensor sebagian besar. Oke, kalaupun ada Pertamax oplosan lah, let's say kita sebut, digunakan ke mesin mobil yang sekarang, ada dampaknya nggak kendaraan jadi rusak atau otomatis? Mungkin kalau tidak terjadi ngelitik, rusak yang mekanikal mungkin tidak. Tapi satu, tenaganya akan berkurang, kemudian konsumsi bahan bakarnya meningkat, lebih boros ya. Kemudian bisa saja emisinya bertambah, dan kalau misalnya bensin oplosan itu dioplos dengan bensin yang kotor gitu ya, filter juga bisa terhambat, serta catalytic converter atau alat penyaring emisi itu juga bisa tersumbat. Itu dampaknya berapa lama bisa merusak atau mengganggu kualitas mesin itu? Kalau tenaga berkurang dan konsumsi bahan bakar bertambah itu instan bisa dirasakan. Oh, bisa langsung. Iya. Tapi kalau misalnya untuk yang tersumbat itu memang butuh waktu, tergantung berapa sering mobil itu berjalan dan seberapa tahan filternya menahan partikel-partikel kotor dari bahan bakar tersebut. Kalau kita sebutlah ini 2018 sampai 2023, 5 tahunan. Mesin yang harusnya menggunakan Pertamax murni beneran, tapi menggunakan yang katanya tadi diduga oplosan. Andaikan benar ya, andaikan benar, kemudian kita menggunakan bahan oplosan, bahan bakar oplosan yang mungkin oktannya tidak sesuai, tapi mobil kita sudah punya knocking sensor nih. Yang terjadi adalah mobil kita tenaganya berkurang, konsumsi bahan bakar meningkat, tapi kalau misalnya sekarang bahan bakarnya sudah baik lagi dan mesin kita belum ada kerusakan mekanikal, itu nggak apa-apa. Ganti aja bahan bakar yang sekarang bagus. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi bisa dibilang nih pemirsa one on one di rumah nggak usah terlalu khawatir gitu. Boleh nggak saya bilang begitu? Dengan kerusakan misalnya Iya, kalau memang kalau misalnya mobilnya sekarang masih bisa bekerja dengan normal, tidak keluar asap dari knalpot, tidak ada suara berisik yang atau getaran yang berlebihan, artinya nggak masalah. Tinggal pastikan ke depannya pakai bahan bakar yang kita yakini kualitasnya. Oke, nah karena Anda ada di dunia otomotif, Mas Fitra, ada nggak pasca berita ini ramai, mulai tuh muncul komentar atau laporan, oh iya nih, perasaan pantesan saya pakai 5 tahun yang lalu pakai gini-gini, ada nggak? Nah, tapi nanti dijawab. Kita elaborasi lebih jelas. Usai jeda, saat lagi di One on One bersama saya Dwi Anggia.